Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku setelur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber padepokan Kalijogo dimanapun berada. Saya doakan semoga seluruh saudaraku dimanapun berada, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, semoga diberikan kesehatan secara lahir dan batin, semoga dimudahkan atas segala urusannya, perkaranya, dilimpahkan atas rezekinya, semoga dilancarkan atas segala usahanya, semoga dijauhkan dari segala penyakit, dari segala bala dan musibah, dari segala fitnah, dari segala kejahatan. Semoga ditetapkan atas iman dan Islamnya, berkah selamat di dunia wal akhirah. Saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, insya Allah pada hari ini kembali saya coba tunaikan request dari sedulur yang salah satunya mungkin subscriber padepokan Kalijogo, yang dimana meminta satu buah ijazah amalan yang menyangkut mengenai kehidupan. Kembali lagi, sebelum saya memberikan ijazahan ini, sedikit saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap manusia mempunyai jalan takdir atas masing-masing. Jodoh, pati, dan rezeki adalah kuasa Allah. Tetapi kembali lagi, dalam menjalani proses kehidupan ini tidak sedikit kita semuanya akan diuji dan ditempa dengan segala ujian yang Allah berikan, yang dimana satu untuk menjadikan kita sebagai manusia yang kuat, yang sabar, yang kedua untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian perjalanan hidup, dan yang ketiga tentunya dengan kita diuji, mungkin di sini salah satu cara Allah akan mengangkat atas derajat kita dan memuliakan di dalam diri dan kehidupan kita. Saudaraku yang saya cintai, jadi di sini kembali lagi semua manusia mengalami sebuah proses ujian. Setiap manusia punya sebuah harapan dan cita-cita, tetapi kembali lagi Allah yang maha menghendaki, Allah yang maha mengabulkan, dan Allah yang maha memberikan yang terbaik di dalam diri dan kehidupan kita. Untuk saudaraku dimanapun berada, jika saat ini mungkin sedang mengalami sebuah kesusahan dalam segala hal apapun, bersabarlah, terus berdoalah, dekati Allah, puja dan puji atas nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan ketenangan, dan dengan kita berpasrah diri kepada Allah, semoga segala kesulitan, segala masalah yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan atas permasalahan
permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, mungkin saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit, baik sakit yang secara medis ataupun non medis. Bersabarlah, bertawakallah. Semuanya pasti mengalami, karena kita sebagai manusia punya kekurangan dan kelebihan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita saat ini sedang mengalami sakit, tetap kita selalu berdoa dan berdoa, memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya kita tetap ikhtiar dengan upadaya kita. Jika penyakit itu medis, saya sarankan lebih utama kita ikhtiar datang ke dokter atau mungkin ke spesialis yang memang mungkin mengerti atas penyakit tersebut. Terlepas dari itu semuanya, mungkin dalam perjalanan kita mencari obat banyak sekali. Selain medis, selain dokter, mungkin kita juga bisa datang mungkin ke ulama, guru, kiai, kita minta doa, minta barokah air dan lain sebagainya. Nah, jika kita mengalami penyakit yang secara non medis, ya silahkan datang ikhtiar ke tempat orang-orang yang memang mengetahui dalam perkara tersebut. Ya, kita minta dibantu secara wasilah. Tentunya kita kembalikan semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Mungkin ketika kita sedang diuji oleh Allah, mungkin ketika kita sedang mendapatkan musibah atas semuanya, mungkin ini adalah cara Allah untuk menegur kita, atau mungkin untuk mengingatkan kita, atau mungkin untuk menggugurkan atas dosa-dosa kita. Selalu berprasangka yang baik, yang positif, agar segala sesuatu hal yang akan kita dapatkan itu pun sesuatu hal yang positif dan yang baik. Jika mungkin saudaraku saat ini sedang mengalami atas goncangan rumah tangga, ketidakharmonisan dan lain sebagainya, maka bersabarlah saudaraku. Isi di dalam kehidupan dan keluarga kita dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir. Isi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalaupun toh kita sedang mengalami goncangan kehidupan di dalam keluarga dan lain sebagainya, mungkin hati kita sedang kotor, mungkin pikiran kita, jiwa kita dan semuanya sedang tidak baik. Maka bersihkanlah, perbaikilah segala sesuatu hal di dalam diri dan kehidupan kita secara lahir dan batin, yang dimana insya Allah itu akan memberikan sesuatu hal kebaikan di dalam diri dan kehidupan kita. Mungkin yang saat ini sedang mengalami proses menuntut ilmu belajar, baik dalam jenjang pendidikan, sekolah, pondok pesantren, madrasah, kuliah, ataukah mungkin sedang belajar keilmuan-keilmuan yang lain. Mungkin saudaraku belum mendapatkan apa yang mungkin diharapkan, atau mungkin mengalami kesulitan atas semuanya. Bersabarlah, berbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja di sini
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memberikan satu buah ijazah keilmuan dari Romo Yai Abah Sayuti, yang dimana beliau menyampaikan kepada saya, insya Allah amalan ini bisa bermanfaat dan berguna dalam segala hal, tinggal tergantung yang mengamalkannya. Dan gunakan ini dengan baik, semoga bisa mendatangkan kebaikan. Apa yang diucapkan tidak banyak, tetapi ada proses atas itu semuanya. Yang pertama, sebelum mengamalkan ijazah dari Romo Yai Abah Sayuti ini, dianjurkan ya melakukan puasa 1 hari. Bisa mungkin mengambil di saat puasa sunnah Senin atau Kemis, atau mungkin hari biasa, tidak apa-apa. Lakukan puasa 1 hari, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tengah malam lakukan sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu munajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ridhonya. Semoga amalan yang akan kita jalankan mendapatkan berkah manfaat fid dunia wal akhirah. Lalu amalan apa yang dibaca dan yang diamalkan dan bagaimana caranya? Amalan ini sebenarnya simple, dan saya yakin semuanya orang mungkin sudah mengamalkannya. Tetapi tidak ada salahnya saya juga ingin berbagi kebaikan. Kalaupun toh mungkin ada saudaraku yang membutuhkan, yang ingin mengamalkan, monggo, saya ikhlas, saya ridho dunia dan akhirat. Jadi amalannya yaitu membaca suratul Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibaca 21 kali. Ya lur ya, di saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibaca 21 kali. Lalu setelah itu kita berhenti sejenak, munajah atas hajat kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjutkan, ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika doa ini diperuntukkan untuk diri kita dan badan kita, cukup ditiupkan di telapak tangan kita keduanya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Jika ini diperuntukkan untuk orang lain, tiupkan di kedua telapak tangan kita, lalu usapkan ke tubuh atau orang yang akan kita sentuh. Jika ini mungkin akan diwasilahkan kepada sebuah mungkin wujud benda seperti air dan lain sebagainya, maka tiupkanlah. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi niat dengan hajat kita. Ya lur ya. Nah itu, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ini ingin dijadikan sebuah amalan rutin, maka amalkanlah minimal 1 hari 1 kali saja. Karena mungkin saudaraku sudah banyak amalan-amalan yang dijalankan atau dilakukan selama ini. Jadi insya Allah ijazah ilmu kehidupan ini yang saya dapatkan ijazah dari Romo Abah Sayuti, saya ijazahkan kembali kepada saudaraku dimanapun berada. Saya ikhlas, saya ridho. Nah, jika mungkin saudaraku ada hajat besar dan lain sebagainya,
Maka di saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibaca 100 kali. Sama prosesnya. Setelah itu munajah kepada Allah, lalu mungkin tiupkan. Lakukan proses ini, kalaupun toh kita punya hajat atas hajat pribadi atau ditujukan kepada orang lain dan lain sebagainya, selama mungkin 7 hari. Dan jika hajat itu besar, istiqomahkan, jangan sampai putus sampai 40 hari. Tetapi jika itu hanya sebatas kita jadikan sebagai amalan rutin untuk di dalam diri dan kehidupan kita, cukup baca 1 kali. Di saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 21 kali, tiupkan di telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh, insya Allah akan memberikan manfaat dan kebarokahan di dalam diri dan kehidupan kita sesuai dengan niat dan hajat saudaraku. Mungkin ini satu buah ijazah keilmuan kehidupan yang saya bisa amalkan, saya berikan kepada saudaraku dimanapun berada. Yang mau mengamalkan monggo, yang tidak abaikan saja. Niatkan semuanya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga berkah dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Siji wadah ojo nganti pecah tur, ojo lali ibadah. Kekurangan milik padepokan Kali Joko, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesen-sesen selanjutnya. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.